setiap kajian-kajian ini membekas dalam diri kita, membekas dalam sanubari kita, sehingga nanti bisa memperbaiki, menambah kuat, menambah isi daripada hati dan iman kita. Karena iman kita ini naik turun, Pak. Kadang-kadang baru saja kita diberikan kenikmatan ibadah, tapi tahu-tahu godaannya berat. Kadang-kadang ada yang lagi enak ibadah diuji dalam pekerjaan, hingga kerjaannya agak susah, itu ujian. Ada juga yang diberikan kenikmatan tambah rezeki, juga itu ujian. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan anaknya. Banyak sekali ujian-ujian yang tidak bisa lepas dari kita. Tapi insyaallah kalau kita istiqomah, kalau kita yakin dengan apa yang kita amalkan, dengan selalu mengikuti daripada guru-guru kita dan Rasulullah SAW, insyaallah bukannya nanti berkurang sesungguhnya kenikmatan Allah, tapi semakin bertambah daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena emosi kita, nafsu kita itu lebih hebat nih. Nafsu kita, emosi kita itu lebih hebat daripada iblis. Ini kadang-kadang kita ini kambing hitam ini iblis, setan itu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya Pak sama nafsu kita, sama emosi kita. Jadi kadang-kadang dijadikan sebagai kambing hitam. Nah ini hati-hati dengan nafsu dan emosi kita. Nah, buktinya apa? Ya Ramadan saja, Ramadan. Begitu Allah belenggu setan dan konco-konconya, banyak masih orang yang gak puasa, banyak orang yang berbuat zalim, banyak orang berbuat maksiat di bulan puasa. Tandanya kitanya yang ada di dalam diri kita yang harus kita kendalikan. Makanya hati-hati dengan nafsu dan emosi kita, itu mengalahkan segala-galanya. Jangan jadikan nafsu dan emosi kita menjadi raja di dalam diri kita. Tapi hati yang bersih, hati yang tersambung dengan Allah lah yang harus kita jadikan raja atau pemimpin kita. Karena jasad ini mah ngikut aja Pak. Jasad ini barang mati. Mau diajak ngaji hayu, mau diajak maksiat hayu, gak bisa nolak. Jadi jasad ini barang mati, robot yang menggerakkan pikiran, dan hati. Jangan sampai hati kita juga dikendalikan juga, tenaganya, jiwanya, hatinya, semuanya dikendalikan oleh nafsu, pikirannya dikendalikan oleh nafsu fit dunia kita, mengalahkan daripada rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah naik tangga taubah. Apa orang yang mau taqarrub, kenapa orang yang mau dekat dengan Allah harus bertaubat? Kita sudah sama-sama kaji, terus dilanjutkan dengan kita sudah naik tangga yang kedua, yaitu mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam kita beribadah. Jangan setengah-tengah, kadang nyaman, kadang tidak. Ini kalau lagi banyak duitnya, sholatnya nyaman. Kalau nggak ada duit, apalagi susahnya ngaji dia. Susahnya susahnya ibadah. Kadang kita terlena, mujahadah. Ada juga uzlah, itu mengasingkan diri, khalwah wal uzlah. Kita juga harus mengasingkan diri dari apa? Mengasingkan diri dari selain Allah. Jadi bisa di mana-mana, bukan di gunung-gunung saja. Khalwah wal uzlah. Selama kita bisa membawa diri kita jauh dari perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah, itu kita termasuk khalwah dan uzlah. Makanya orang menjadi tasawuf itu nggak perlu pakaiannya compang-camping. Tapi kalau hati kita bisa menjauhkan dari perkara-perkara dunia yang bisa mendekatkan dirinya Allah atau yang menghalangi kita dengan Allah, itu termasuk juga kita berkhalwat dan beruzlah.
Di taubat ini kita kadang masih diberikan ujian yang sedikit. Di mujahadah naik sedikit ujiannya. Tapi kalau di khalwah dan uzlah biasanya tuh ujiannya luar biasa. Kosong. Makanya kenapa kita dilatih untuk mengasingkan diri, yaitu kita belajar untuk fokus, kita belajar untuk berdua, kita belajar bersama dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Banyak orang yang sholat tapi nggak sholat, jasadnya sholat tapi nggak sholat. Karena begitu kita sholat, kalau nggak dilatih, itu pikirannya masih dunia, mikirin pekerjaan, mikirin orang lain, nggak fokus. Kita nggak bisa bersama dengan Allah. Jadi sholatnya kita nggak dengan Allah. Allahu Akbar, masih itu kebayang tuh pekerjaan kita. Padahal hanya 5 menit saja kita harus berdua, kita menghadap. Tapi kadang-kadang nggak dapat juga itu. Makanya dilatihlah uzlah wal khalwah ini untuk membiasakan diri kita selalu bersama dengan Allah. Apapun itu semua yang menghalangi kita dengan Allah, yaitu urusannya lain dengan Allah, jadi bukan Allah. Jangan sampai ini ujian khalwah dan uzlah ini dicabut nikmat kita. Dulu waktu kita masih kecil, sholat tuh nikmat, benar, kita ikut imam, dengerin, kadang-kadang ikut nangis kita. Ada orang membaca sholawat di musola masjid, itu rasanya sedih kita. Itu nikmat itu nikmatnya nggak bisa dibandingkan. Tapi begitu kita sekarang, sholat biasa aja, dengar sholawatan biasa aja, karena ada penghalang, ada dinding di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada rasanya. Kemarin sholat enak, khusyuk, bentar-bentar pengen sholat, hanya kalau ninggalin bagaimana. Sekarang mah jadi asal-asalan, sekedar nawe, sekenanya. Itu juga kadang mepet-mepet kan. Lagi mana kita mau uzlah, bagaimana kita mau qarub, gimana kita mau dekat dengan Allah kalau semua ibadah kita asal-asalan. Baca Fatihahnya asal-asal karena ngejar waktu. Baca surah nggak pernah, baca niat kadang. Sholat kita itu hanya mengandalkan karena gugur saja. Yang penting sholat. Makanya dilatih oleh ulama kita bertaubat, mujahadah, jihad. Karena ibadah itu harus dengan jihad yang kuat. Harus uzlah, melatih diri kita untuk mengasingkan hati kita, mengasingkan pikiran kita dari perkara-perkara yang menghalangi kita dengan Allah. Tangga yang selanjutnya, tangga yang keempat adalah takwa. Ini kita nggak asing dengan kata ini, takwa. Setiap minggu kita diingatkan oleh guru kita, oleh ulama kita, ittaqullah haqqa tuqatih. Biasanya kalau Jumatan kita nggak pernah lupa itu. Kita diingatkan takwa terus kepada Allah. Itu menjadi rukun. Nah, cuman pemahaman tentang takwa, nah ini yang harus sama-sama kita pahami. Karena takwa sendiri artinya yaitu tadi menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah